record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansyah. Saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang sudah saya buat berjudul Aplikasi E-Voting Persyarikatan Muhammadiyah berbasis web menggunakan framework Laravel. Pada pendahuluan, Muhammadiyah adalah gerakan modernis Islam yang paling berpengaruh di Indonesia. Gerakannya didasari pada sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah sendiri memiliki beberapa organisasi seperti Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan lain-lain. Di tiap 5 tahun sekali ada pemilihan atau voting untuk memilih pemimpin organisasi tersebut. Pengambilan suara sebagai sarana untuk memilih lebih dari satu calon terpilih sudah sejak lama dilakukan, namun pada saat pelaksanaan seringkali banyak terjadi hal yang tidak seharusnya terjadi, dilakukan oleh para oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Untuk metode penelitian, pertama yaitu identifikasi masalah, kedua perancangan struktur menu, ketiga perancangan desain graphical user interface atau GUI, lalu perancangan database, setelah itu masuk ke perancangan entity relationship diagram, lalu implementasi database, setelah itu pembuatan aplikasi dan pengujian aplikasi. Untuk yang pertama, identifikasi masalah, yaitu membuat aplikasi e-voting agar proses pengambilan suara bisa lebih cepat, aman, efisien, dan transparan. Yang kedua, menerapkan teknologi RFID untuk memulai voting di bilik yang tersedia. Setelah itu masuk ke perancangan struktur menu. Struktur menu dibuat sebagai gambaran mengenai skema terhadap program atau aplikasi yang akan dirancang dan dibangun. Setelah itu perancangan antarmuka pengguna atau graphical user interface. Untuk mempermudah berkomunikasi antara sistem atau aplikasi dengan pengguna, maka UI perlu dirancang agar memudahkan komunikasi tersebut. Setelah itu masuk ke perancangan database. Perancangan database ini adalah termasuk sebagai bagian yang penting karena akan sangat mempengaruhi jalannya aplikasi. Setelah merancang database, masuk ke perancangan entity relationship diagram. Tahapan perancangan ERD digunakan untuk melihat hubungan antar entity yang ada pada database. Setelah itu masuk ke implementasi database. Mengimplementasikan rancangan database ke database MySQL dengan bantuan editor Navigate. Setelah itu masuk ke pembuatan aplikasi. Pada tahap ini aplikasi akan dibangun dengan kode program dengan menggunakan bahasa program PHP, menggunakan framework Laravel, dan alat bantu Visual Studio Code sebagai text editor, dan Apache 2 sebagai server lokal untuk membangun sistem. Setelah itu, setelah membuat aplikasi, masuk ke pengujian aplikasi. Pada pengujian akan dilakukan menggunakan black box testing. Black box testing yaitu menguji aplikasi atau sistem secara menyeluruh. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Aplikasi berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 8.1 dengan framework Laravel versi 9 dan juga Bootstrap 5 sebagai framework CSS-nya. Dibutuhkan browser untuk mengoperasikan aplikasi ini seperti Chrome, Mozilla, Firefox, atau Opera. Untuk mengakses halaman admin harus login terlebih dahulu menggunakan email dan password. Setelah login, maka user dapat mengakses dan mengkonfigurasi aplikasi sesuai dengan acara yang akan digelar. Berikut ini adalah contoh gambar login. Lalu setelah login, maka muncul halaman admin.
Di halaman admin ini terdapat menu untuk mengatur data master dan mengkonfigurasi aplikasi. Setelah mengatur data master dan mengkonfigurasi di halaman pengaturan, maka setiap PC dipilih harus disetting IP address-nya sesuai dengan data yang ada di master pilih. Oke, ini adalah halaman landing atau yang halaman web yang ada di masing-masing bilik. Ketika muncul halaman landing untuk memulai voting atau halaman ini sudah muncul di bilik tersebut, maka DPT harus menempelkan kartu yang sudah diberikan panitia ke RFID scanner. Setelah itu, sistem akan melakukan pemeriksaan pada ID kartu tersebut. Jika verifikasi berhasil dan kartu ini memiliki hak akses dan juga belum digunakan untuk voting, maka akan muncul daftar formatur, daftar calon formatur. Oke, lalu masuk ke kesimpulan. Berdasarkan analisa sistem dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pemungutan suara secara elektronik atau e-voting dapat digunakan sebagai pengganti dari pemungutan suara secara manual. Penggunaan dan instalasi cukup mudah, serta hasil pemungutan suara yang dihasilkan bisa cepat dan akurat. Data yang sudah masuk akan disimpan dengan aman dan rapi di dalam database. Saran untuk pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian ini di kemudian hari adalah penambahan fitur cetak QR Code dan daftar hadir DPT melalui scan QR Code. Nah, ini beberapa referensi saya. Oke, selesai. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.